Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mengapa disebut demikian? Marilah kita simak kisah berikut ini. Kisah ini terjadi pada zaman dahulu, pada zaman kerajaan-kerajaan Islam. Tidak ada ceritanya iri dan dengki bisa membuahkan maslahat. Sebaliknya, perilaku tersebut justru menyulut kemudaratan. Sebuah kerajaan besar dipimpin seorang raja yang sangat adil dan bijaksana. Rakyat hidup makmur dan sejahtera. Baginda raja mempunyai penasehat senior yang sudah banyak makan garam dalam mengelola negara ini. Sampai-sampai beberapa menteri lainnya jarang dimintai pendapat soal keberlangsungan pemerintahan. Alhamdulillah negara kita aman, makmur dan sejahtera, ujar menteri pembangunan kepada raja. Betul, tidak ada tempat yang paling nyaman kecuali tanah air yang kita tempati, yang mana telah memberikan kita keberkahan, tambah Menteri Perdagangan. Semua menteri bersyukur dan bangga atas kinerja Baginda Raja, beserta segenap elemen pemerintahan, kecuali satu orang. Ialah Menteri Pendidikan. Agar bisa jadi orang yang berpengaruh dan mengakar kuat di mata masyarakat, saya harus menjadi raja. Rencana itu dapat berjalan mulus ketika jabatan penasihat kerajaan saya emban terlebih dahulu, kata Menteri Pendidikan dalam hati. Untuk menggapai keinginannya, rencana licik pun mulai dijalankan. Ia memfitnah penasehat dengan berita hoaks. Penasihat raja diisukan menyimpan dendam pribadi. Hal tersebut ia sampaikan langsung kepada Baginda Raja. Baginda, diam-diam penasehat ingin mengkudeta tahta yang engkau duduki. Besok Baginda akan lihat sendiri betapa sombongnya ia. Hamba yakin ia tidak mau bertatap muka dan berbicara lagi dengan Anda, kata Menteri Pendidikan kepada Raja. Kemudian Baginda Raja menjawab, "Lah, kok bisa begitu?" Diam-diam penasehat mengumbar berita bahwa tubuh Baginda mengeluarkan bau busuk. Penyakit aneh ini bisa menular lewat mulut ketika si penderita ngobrol tatap muka dengan lawan bicaranya. Baginda Raja mangut-mangut mengiyakan. Kalau begitu, akan kubuktikan sendiri benar tidaknya laporan tersebut. Jika memang terbukti, maka Algojo akan mengeksekusinya dengan hukuman pancung, ucap Raja di dalam hati. Prajurit, panggil penasehat. Ada tugas yang ingin aku sampaikan kepadanya, perintah Raja kepada prajurit tersebut. Siap Baginda, jawab prajurit dengan tegas. Prajurit utusan telah sampai di kediaman penasehat dan menyampaikan perintah dari Baginda Raja. Setelah utusan Raja kembali, penasehat bersiap-siap menuju istana. Namun di tengah-tengah perjalanan, ia dicegat oleh Menteri Pendidikan sambil berkata, "Ayo mampir ke rumah, lagi ada hajatan. Istriku masak banyak makanan." Tidak mungkin menolak dong. Ia mampir lalu menyantap hidangan dengan lahap. Begitu selesai, penasehat sadar bahwa aneka macam hidangan yang disajikan dengan bumbu yang menimbulkan bau tak sedap di mulutnya. Ia berpikir keras jangan sampai tercium oleh Baginda ketika sampai di istana. Apa yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan terbukti valid. Begitu berdekatan dengan Baginda Raja, ia berusaha agar tidak terlalu berdekatan, juga menghindar untuk bertatapan langsung dengannya. Pembahasan yang sebenarnya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan detail harus terkendala sebab tingkah si penasehat tersebut. Baginda Raja bertingkah mantap, tapi ia pandai menyembunyikan amarahnya sambil menulis selembar surat yang berisi hukuman pancung bagi yang membawanya lalu menyerahkannya kepada penasehat. Bawa dan antarkan surat ini ke alamat yang dituju. Perintah Baginda Raja kepada penasehat dengan menyodorkan sebuah map. Siap Baginda, ujar penasehat tersebut. Ia kemudian bergegas pergi ke alamat yang sesuai dengan kop surat. Sesampainya di tengah jalan, ia berpapasan lagi dengan Menteri Pendidikan. Mampus kau, tak lama lagi pesaing terberatku akan lenyap, ucapnya dalam hati. Kelihatannya buru-buru. Memangnya ada perintah apa dari Baginda Raja? Tanya Menteri Pendidikan dengan basa-basi. Baginda menyuruhku mengantarkan ini, jawab penasehat sambil tersenyum riang. Sebenarnya Menteri Pendidikan juga bingung, namun ia pandai menyembunyikan ekspresi mimik wajahnya. Gimana Baginda ini, bukannya dihukum?
Pesaingku malah diberi hadiah, aku tidak bisa tinggal diam. Tugas ini akan kuambil, ucap Menteri Pendidikan dalam hati. Tanpa pikir panjang, ia merebut map daripada tangan si penasehat. Biar saya antar. Tampaknya engkau keletihan. Izinkan aku membantu meringankan tugasmu, ucap Menteri Pendidikan kepada penasehat tersebut. Merasa capek dan letih, penasehat tidak menolak. Ia malah berterima kasih sangatlah banyak. Ia bergegas pulang lalu istirahat. Setelah sampai di alamat yang dituju, maka terjadilah apa yang harus terjadi. Segera Algojo memancung si pembawa surat setelah membaca isinya. Menteri Pendidikan mati konyol dalam pancungan tersebut. Esok harinya, berita eksekusi menyebar luas. Raja sangatlah kaget. Bertepatan dengan itu, penasehat masuk ke dalam istana untuk melaporkan apa yang telah terjadi. "Lah, kamu kok masih hidup?" tanya raja kepada penasehat tersebut. "Ada apa, raja? Apa kesalahan yang hamba lakukan sehingga baginda ingin menghukum hamba?" Kemudian raja menceritakan kronologi daripada awal sampai ia menulis surat perintah eksekusinya. Penasehat terperanjat kaget, kemudian ia menambahkan, alasan kenapa tempo hari ketika bertatap muka dengan baginda raja ia bertingkah aneh. Mungkin ini ganjaran kepada orang yang punya sifat iri dan dengki sampai tega memfitnah teman sendiri. Nauzubillah min zalik. Lanjut daripada baginda raja kepada penasehat tersebut. Kisah ini sendiri diceritakan oleh Kiai Fatkur Rahman saat mengaji rutin kitab Nashoihul Ibad di dalam Masjid Jami' Baitur Rahman. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat mengambil hikmahnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.